Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bertemu lagi dengan saya Kak Sam Rizky dan hari ini kita akan membahas tentang jurnal. Tapi judulnya ini sengaja saya buat script suite gitu ya. Ini adalah skripsi sebenarnya. Jadi skripsi ini banyak plesetannya, ada yang bilangnya script sheet. Saking susahnya gitu makanya jadinya ada sheet-sheetnya gitu. Tapi kalau saya kayaknya daripada kita bikin sesuatu yang negatif kita coba rubah jadi sesuatu yang positif gitu ya. Jadi script sweet sweet tuh berkeringat atau manis ya. Coba kalian cari kira-kira apa ini temennya Pocari Sweet ya. Oke, sebelum itu kita akan bahas dulu karena ini adalah seperti yang saya jelaskan kemarin. Jurnal ini di Amikom mulai tahun ini kalian berarti angkatan kedua yang bisa menggunakan jurnal sebagai persyaratan untuk lulus kuliah gitu ya. Jadi bisa skripsi, bisa jurnal, kemudian bisa juga jalur prestasi. Kalau kalian menang lomba di tingkat nasional, apalagi internasional, itu insya Allah udah langsung bisa jadi penggantinya skripsi kayak gitu. Tapi sebelum itu, jadi ada berapa jalur ya? Ini yang kita ngomongin hari ini adalah jalur yang dari jalur penelitian. Gitu kan. Penelitian itu ada dua, outputnya bisa skripsi, bisa jurnal. Sebenarnya isinya sama aja, dan sebenarnya ketika skripsi pun kalian nanti ujung-ujungnya juga harus bikin naskah publikasi. Sama aja jadinya. Kalau kalian bikinnya jurnal ya udah, jurnal itu tuh udah selesai sebenarnya gitu. Cuma pasti akan ada seluk-beluknya ya, seru dan plus minusnya lah intinya ya. Ada seru, ada sedihnya juga. Nanti kita akan cerita bareng-bareng. Tapi sebelum ke arah sana, kita akan ngomongin hal yang paling simpel dulu yaitu apa sih artinya research gitu. Research. Jadi penelitian itu bahasa Inggrisnya adalah research. Research itu tulisannya kayak gini kalau dalam kamus. Re itu kembali, search itu mencari. Jadi ini buat orang-orang gagal move on pas banget. Research adalah mencari kembali. Masa lalu. Enggak ya. Jadi dia mencari kembali apa aja yang hilang. Nah, nanti kita akan coba definisinya akan kita breakdown lagi. Mencari kembali itu mencari kembali apa? Apakah mencari masa lalu ataukah mencari kembali kehidupan yang ada di depan ya. Back to the future. Oke, kita akan lanjut dulu. Jadi secara etimologinya mungkin kurang lebih kayak gini, the process of exploring the unknown. Jadi kita mencari sesuatu yang belum diketahui orang lain gitu. Ini udah fix ya, exploring, bereksplorasi pada sesuatu yang belum diketahui. Nah, siapa yang belum tahu ini? Belum tentu kita di sini nggak tahu, tapi orang di luar negeri tahu gitu. Atau mungkin orang luar negeri nggak tahu, tapi di tempat kita malah kita tahu. Bisa kayak gitu kan. Studying, belajar, and learning new things, jadi sesuatu yang baru, sama ya, mirip-mirip dengan yang atas. Kemudian building new knowledge, jadi kita membangun pengetahuan yang baru about things that no one has understood before. Dia memahami, membangun sebuah ilmu yang baru tentang sesuatu yang belum dipahami sebelumnya. Ini kata siapa? Kata Brainstorm, LL 2008, gitu ya. Intinya ya penelitian itu kita akan mencari sebuah ide, kita akan mencari sebuah solusi dari sesuatu yang belum pernah diketahui orang dengan tentang sesuatu yang belum pernah dipahami orang lain. Gitu. Jadi ada sesuatu yang unik di dalamnya. Kemudian tujuan penelitiannya apa? Jadi skripsi atau jurnal ini, kalau kalian semester ini dapat metodologi pendidikan, metodologi penelitian juga kan ya. Ini kurang lebih sama, cuma bedanya nanti apa sih? Saya kemarin sempat mikir sebelum saya jadi dosen ya. Waktu orang D3 itu kan outputnya TA nih, tugas akhir gitu. Di akhir itu mereka mesti bikin sebuah tugas akhir. Kalau S1 skripsi. Kemarin waktu saya S2 itu tesis. Kalau S3 disertasi. Nah, pertanyaannya, ketika ada seorang mahasiswa lulus S1, kalau lulus S1 aman ya, lulus S2, kemudian dia daftar jadi dosen kayak saya contohnya. Terus dia mau neliti. Lah outputnya apa dong? Masa bikin tesis lagi gitu kan? Masa bikin skripsi lagi? Enggak dong gitu kan. Nah, itu jadi kalau dosen itu nanti arahnya ke publikasi jurnal kayak gitu.
Jadi kurang lebih itu akan sama kok dengan skripsi, bedanya kalau skripsi itu kan tebel ya, bisa 50 sampai 100 atau 200 halaman. Nah, kalau jurnal ini kayak khulasohnya gitu, kayak kumpulannya, kayak rangkumannya aja. Jadi hanya di highlight bagian-bagian tertentu aja. Ada beberapa jurnal itu minimal 3, ada yang 6, bahkan ada juga paling maksimal 12 halaman paling ya. Ya kalaupun sampai banyak banget itu paling 20 sampai 25 halaman. Tapi mayoritas yang ada di Indonesia ya paling 3, 6, maksimal banget 10 halaman. Kayak gitu. Jadi sebenarnya dari segi penulisan eh, di jurnal lebih enak sebenarnya kalau dibanding sama skripsi. Tapi kalau kalian yang suka menulis indah, ya monggo pakai skripsi aja gitu kan. Tapi ini di mata kuliah ini saya coba mengenalkan sesuatu yang baru. Jadi opsi daripada kalian bikin skripsi bisa bikin kayak ginian gitu ya. Oke, dan di situ tujuan penelitian itu ada banyak sebenarnya. Nah, tapi ini saya akan coba meringkaskan, buat ringkasannya lebih, biar kalian lebih mudah memahaminya. Tujuannya pasti ada dua. Yang pertama adalah memecahkan permasalahan yang dihadapi. Itulah kenapa dulu waktu mata kuliah kewirausahaan atau ekonomi kreatif pasti akan ada masalah dulu. Kalian akan mencari permasalahan. Kenapa kok kalian membuat produk ini gitu? Kenapa kok kalian milih warna ini? Kenapa kok kemarin ya kayak tugas UTS kayak gitu juga kan? Kenapa kok kalian bikinnya di mobile app, nggak bikinnya di sini? Kenapa kok yang lain itu adalah permasalahan. Nah, tujuannya penelitian adalah memecahkan permasalahan itu tadi. Jadi kalau kalian bikin sebuah produk, nggak ada masalah yang diselesaikan, oh saya lagi gabut pak, saya lagi teliti, ya nggak mungkin kan. Aneh aja. Kalau nggak ada permasalahan ya mungkin akan ada namanya kesempatan gitu. Oh ini sekarang lagi trennya orang-orang lagi belajarnya di rumah. Tapi itu kan juga ada masalah ya. Selain tren itu pasti ada masalahnya juga. Lah gimana nih ketika orang-orang di rumah kemudian kayak di mall itu sekarang lagi sepi ya orang-orang jualan sayur gitu kan. Nah, gimana caranya biar tukang sayur yang keliling-keliling rumah itu jadi tambah rame? Akhirnya kalian bikin sebuah aplikasi judulnya sayuran perkampungan, sayur sehat gitu kan. Jadi akhirnya kalian bikin aplikasi, kalau kalian mau beli sayur nanti yang orang tukang keliling itu akan tinggal datang langsung ke rumahnya. Nah itu contoh, tapi kan itu ada peluang ya, peluangnya karena orang-orang pada di rumah semua gara-gara pandemi sekarang gitu. Tapi yang paling seru, yang paling common problemnya ya ini, dia memecahkan masalah ini. Yang kedua, gimana sih? Itu bukan cuma bikin, jadi ini penyakitnya di Amikom, skripsi itu selalu bikin sebuah produk. Tapi sebenarnya bukan masalah bikinnya, tapi menguji aja itu sebenarnya sudah bisa bikin sebuah paper. Jadi nanti akan saya tunjukkan ketika satu produk aja itu bisa jadi beberapa paper, enaknya itu ya. Kemudian selain menguji ngapain? Mengembangkan. Ini yang kalian lakukan di UTS kemarin. Eh, Kalian mengembangkan sebuah software yang baru atau kalian coba mengembangkan user interface yang baru gitu. Atau kalian hanya mengembangkan user experience-nya aja. Di pertemuan yang kemarin saya ngasih tugas kalian untuk baca ya apa bedanya UI dan UX. Nah, itu sudah jadi penelitian. Kenapa sih saya nggak jelasin pakai video di yang kemarin ini? Ada beberapa yang memang nggak bisa dijelasin pakai video. Kenapa? Karena akan lebih deep, akan lebih paham ketika kalian langsung baca di sumbernya. Gitu. Karena nanti outputnya adalah kalian harus pinter baca. Itulah kenapa di mata kuliah saya ini lebih banyak buku, baca buku ya. Karena kalau kalian nggak terbiasa baca buku, bikin jurnal, insya Allah saya pastikan puyeng nanti. Itu ya. Jadi yang pertama tadi menguji, yang kedua adalah mengembangkan, yang terakhir adalah menemukan teori atau metode. Ini kalau S1 itu biasanya hanya sekedar menggunakan teori yang ada metode kayak gini terus diuji, bener apa enggak gitu. Kalau S2 itu biasanya ada dua metode, kemudian dibandingkan atau mungkin digabungkan jadi sebuah metode baru. Tapi kalau S3 itu menemukan teorinya, jadi dia benar-benar bikin sebuah framework, dia menemukan sebuah algoritma baru untuk diterapkan pada sebuah sistem gitu. Nah, kalau kalian jadinya lebih simple sebenarnya, menggunakan teori yang ada,
tinggal pilihannya ada dua, mau menguji atau mengembangkan. Gitu ya. Nanti kita bahas pelan-pelan. Oke, jadi penelitian itu mirip kayak orang buta megang gajah. Gitu kan. Coba orang buta, ada 10 orang buta berkumpul, kemudian mereka mengelilingi seekor gajah. Ada orang buta yang pertama dia megang matanya tok, gitu kan. Oh, berarti gajah ini bentuknya bulat kecil ya. Terus ada orang buta yang kedua dia megang belalainya tok. Oh, gajah itu ternyata lonjong ya, gitu. Empuk, empuk gitu kayak ular berarti. Atau ada lagi gajah yang dia megang cuma perutnya tok. Oh, berarti gajah itu flat ya. Ada orang buta lagi megang cuma ekornya tok. Oh, gajah itu ternyata berbulu ya. Terus sampai kayak gitu. Jadi jangan sampai kalian teliti tapi nggak tahu apa yang kalian teliti secara keseluruhan gitu. Ini yang jadi masalah. Kebanyakan tuh orang bikin website, ya udah website semua. Atau kalian meneliti gajah, nah ini ada banyak nih. Tapi ini tergantung keilmuannya ya. Contoh anatomi. Anatomi itu berarti akan bahas bagian per bagian, persis kayak gambar gajah ini ya. Oh, kita akan teliti gajah, tapi cuma saya fokusnya di sini cuma fokus ke telinganya tok. Itu bisa. Saya neliti tentang gadingnya tok, ini ada ya gadingnya selanjutnya. Atau saya neliti tentang selanjutnya ini asalnya itu kayak gimana? Apakah ada perbedaan gajah Afrika dengan gajah Lampung yang ada di Indonesia? Itu bisa diteliti, tapi itu bukan bukan ranah kita ya kalau asal kayak gitu. Environment mungkin lebih orang geologi atau mungkin malah orang-orang yang environment gitu ya, lingkungan. Teknologi lingkungan mungkin ada. Kemudian ada sifatnya, gimana gajah ini, kalian kalau tahu ada namanya rantai gajah. Rantai gajah itu waktu gajah itu masih kecil di sirkus itu biasanya itu diikat sama rantai dan dia nggak bisa pergi gitu. Tapi 5 tahun kemudian gajah itu udah gede banget diikat dengan rantai yang sama yang kecil itu doang. Tapi kenapa gajahnya nggak pergi? Nah, itu. Itu karena gajah itu dia punya ingatan yang dalam tentang sesuatu. Jadi ketika dia waktu kecil sudah kapok gitu, dia udah trauma sama kerangkeng yang kecil tadi, ya udah waktu sampai gede pun dia nggak akan berani berontak. Padahal kalau dia berontak, rantai yang kecil tadi ya udah langsung bisa patah sebenarnya. Nah, tapi itu bisa diteliti lagi sifatnya gajah ini kayak gimana sih. Kalau kalian lihat film Tarzan, film-film tertentu itu, gajah ini punya daya ingat yang sangat bagus. Kemudian kalau orang biologi bisa neliti metabolismenya. Oh, dia hidupnya kayak gimana, makannya sehari berapa kali, pupnya kayak gimana, fesesnya gimana gitu kan. Itu diteliti. Kalau dia makannya lebih banyak buah jeruk dibanding buah apel, apa yang akan terjadi? Gimana cara dia makan kacang, itu bisa kayak gitu. Atau mungkin apa ususnya kayak gimana, bisa kayak gitu ya. Atau dari ekologi bisa ancamannya, gimana ketika gajah ini kawanannya ini terpisah, itu kayak gimana habitatnya, jenisnya ada banyak gajahnya, apa perbedaannya mamut sama gajah yang sekarang, makanannya, historinya, mitologinya, ada nggak mitologi disambungin sama tentang sejarah-sejarah gitu, bisa. Buktinya ada Ganesha gitu. Ganesha itu juga bentuknya gajah. Ini hanya contoh ya. Jadi sebenarnya dalam satu kasus itu bisa diteliti oleh banyak orang. Contoh saya bikin board game. Board game ini bisa diteliti nggak cuma orang IT kayak kita. Jadi bisa dari orang DKV, desain komunikasi visual. Bisa dari orang psikolognya, bisa dari orang pendidikannya, bisa dari orang manajemennya, dari posisi penjualannya. Dan masih banyak lagi. Jadi teman-teman harus tahu gambaran keseluruhannya itu apa yang kalian teliti, dan kemudian kalian harus tahu kalian tuh ada di mana posisi kalian. Apa bedanya kalian sama peneliti yang lain. Gitu ya. Ini gambaran kasarnya aja, tapi mungkin di pertemuan selanjutnya kalian akan saya kasih tugas untuk membuat sebuah perbandingan dari jurnal-jurnal yang lain. Ini sama-sama ngomongin user interface nih. Tapi si A ngomongin dari sudut pandang ini, si B ngomongin dari sudut pandang ini gitu. Kemudian kalau sama ketika user experience, contohnya ada orang mau bikin sebuah alat untuk orang buta contohnya gitu ya. Itu pendekatannya ada banyak. Jadi nanti akan saya kasih tugas dari 6 orang seperti biasanya, itu akan membandingkan dua dua paper yang sudah saya sediakan. Silahkan kalian tinggal bandingin dua itu aja.
Oke, lanjut ya. Nah, konsep penelitian ini bukan membangun software, ini yang salah ya. Tujuan utamanya bukan membangun software. Jadi software itu hanya sebuah tool yang kita bikin untuk memperoleh hasil pada tujuan penelitian yang awal tadi. Jadi software ini hanya ya wes hanya bantuan aja, bukan tujuan utamanya bukan bikin software. Ini yang salah kaprah biasanya. Nah, terus yang tadi sudah ya, menguji, mengembangkan, menemukan itu yang tujuan utamanya. Jadi setelah bikin aplikasi, sebenarnya nggak harus bikin aplikasi, ada aplikasi A dan aplikasi B, kalian uji, itu sudah penelitian. Apa perbedaannya Duolingo sama Classroom, fitur-fiturnya kayak gimana, mungkin gimana kalian ngetes tingkat kesalahannya, user experience-nya kayak gimana, itu sudah penelitian. Dan itu bisa jadi paper. Mengembangkan dan menemukan teori itulah yang disebut dengan kontribusi ke pengetahuan. Jadi bikin software itu bukan kontribusi ke pengetahuan, jadi kontribusi pengetahuan itu ya ketika kalian mengembangkan sebuah teori, terus kan ada kan kalau di game itu namanya MDA teorinya, mekanik, dynamic, estetik. Ternyata kalian nambahin sesuatu dari situ, itu bisa. Itu namanya kontribusi ke pengetahuan. Yang terakhir adalah kontribusi ke masyarakat. Ya ini maksudnya gimana? Jadi namanya penelitian akan bagus kalau penelitian itu langsung bisa diterapkan ke masyarakat. Itulah yang disebut dengan manfaat penelitian. Oke, lanjut. Ini contoh dulu mungkin saya pernah tunjukin, tapi ini untuk refresh aja, mungkin biar kalian bisa tahu. Ini penelitian, mungkin kelihatannya barang, tapi di balik video ini sebenarnya ada paper, ada jurnal, ada penelitiannya. Kenapa kok dia bikinnya augmented reality untuk olahraga? Kita tonton bareng-bareng video. Nah, jadi di sini emang ini ngomongin tentang dia gabungin augmented reality, kemudian digabungkan dengan olahraga. Oke, ini kayak gitu dan ini apa dong yang bisa diteliti? Yang diteliti yang pertama bisa dia kenapa kok bentuknya dibikin dua gitu? Kenapa kok dia bentuknya kotak gitu kan? Kemudian kenapa kok dia bikinnya gamenya ada banyak? Itu yang pertama. Yang kedua kan ini dicobakan ke orang ya. Ketika orang main itu dicek, diukur. Oh ternyata dia peningkatannya sekian persen. Oh ternyata dia lebih suka game yang ini daripada yang ini. Itu bisa diteliti ya. Kemudian itu diukur, kemudian dikembangin lagi. Itu sudah penelitian yang baru gitu ya. Nah, ini contohnya kayak gitu. Ini pasti di belakang ini pasti ada penelitian. Jadi kalau kalian tahu Google, kalian tahu Apple itu di belakangnya penelitiannya kuat mereka. Bahkan ada dosen Amikom, dosen kita itu dia kuliah di Jerman, sekarang akhirnya dia direkrut sama Philips. Kalau kalian tahu lampu-lampu zaman sekarang ini sudah bisa dikontrol dengan IoT-nya kan, itu ada penelitiannya semua dan itu dia dihaki dan itu jadi paten gitu. Oke, sebenarnya kalau kita ngomongin computing kurikula itu jadi kurikulumnya komputer itu 2005 ya ini ya saya lihat itu ada 5 bagian. Nah, kita ada di mana? Nah, ini yang agak unik di Amikom ya. Jadi yang pertama CE itu fokusnya ke sistem integrasi gitu ya. Ada software, ada hardware. Atau ada information system. Ini analisis kebutuhan. Ini yang di awal-awal banget pasti dia sebelum bikin sistem ada analisis kebutuhan. Ada namanya business process kayak gitu. CS itu computer science, konsep computing dan ada mengembangkan software gitu kan. Kemudian ada juga software engineering (SE), itu pengembangan software. Jadi fokusnya lebih ke softwarenya, ada SDLC-nya itu. Kemudian ada IT, Information Technology. Ini yang kalau sesuai prodi kita kan harusnya kita di sini Information Technology ini. Tapi kalau kita lihat IMK ini sebenarnya bisa di CE, bisa di IS gitu ya. Kalau di CE berarti kita ngomongin ada software dan ada hardware. Tapi kalau saya sih lebih ke yang IS ini sebenarnya, information system. Itu karena kita akan fokus ke ada analisis kebutuhan, kemudian ada proses bisnis atau
akhirnya bikin sebuah sistem gitu kan. Atau bisa juga kita ke SE. SE itu lebih teknik karena sudah ngembangin software gitu. Jadi bisa IS, bisa SE atau bisa CE. Kalau mau yang lebih banyak hardware-nya berarti kalian CE. Tapi kalau mau yang fokus ke software-nya berarti SE gitu kan. Tapi kalau masih yang dari permukaan-permukaan banget itu IS. Nah, mungkin kalau tadi saya bilang IMK ini bisa di CE atau SE lah, lebih dominannya. Gitu ya. Nah, ini bedanya apa? Jadi kalau IS tadi dia lebih ke manajemen organisasinya, metode computingnya. Tapi kalau CS, nah ini ada IS, ada IT ya kalau di information system. Kalau di CS itu bisa mencakup tiga, CS, CE, dan SE. Itu aspek teknik dari metode computing. Ini terbagi jadi dua, memang ini kayak sudah mulai irisan gitu komputer, ada komputer manajemen, ada komputer-komputer benar-benar teknis gitu ya. Oke, jadi kalau kita lihat di sini ya CE dan SE itu masuk di yang merah, computer science. Oke, lanjut. Nah, bidang penelitiannya ada banyak. Gitu. Dan kalian cukup beruntung kalau di HCI ini atau IMK ini yang disebut dengan Human Computer Interaction itu termasuk bidang penelitian ada di IT. Jadi kalau kalian neliti animasi gitu itu nggak ada bidang penelitian di sini tuh nggak ada sebenarnya kalau di computing curricula. Kalau kalian bahasnya game itu sebenarnya belum ada juga di sini. Kalian bahas augmented reality itu nggak ada. Jadi itu cuma terapannya doang. Tapi kalau bidang penelitiannya ini. Jadi kalian kalau nanti nyari di jurnal-jurnal itu ya nggak akan nemu emang kalau game gitu nggak ada. Kemudian kayak tadi augmented reality apalagi animasi itu nggak bakal nemu insya Allah kayak gitu. Tapi yang akan dicari itu kayak gini, software engineering, data mining, mulai ada image processing. Jadi kalau saya S3 ini rencana itu bahas tentang image processing, gimana caranya biar gambar itu dikonversi contohnya, gimana cara bikin watermark tapi tanpa kelihatan watermark kayak gitu. Ada information retrieval tapi kita hari ini kita akan fokus aja di HCI ini ya, Human Computer Interaction. Oke, jadi karakter peneliti itu peneliti boleh salah loh. Jadi di jurnal kita, deskripsi kita, hasil kita tuh negatif result atau mungkin memperoleh hasil yang salah itu nggak apa-apa. Tapi kenapa kok bisa salah, Pak? Nah, salahnya mungkin hipotesisnya salah, kita memprediksinya salah gitu. Atau kita menganalisisnya salah. Contoh kayak Google Classroom sama apa? Sama Waskita yang sekarang gitu kan. Kita teliti di analisis gitu. Ternyata kita salah menganalisisnya. Kita nanyanya ke mahasiswa yang semester satu. Ketika mahasiswa semester satu doang dengan mahasiswa yang tingkat akhir pasti beda gitu kan. Mahasiswa semester satu kan masih belajar banget tuh. Ini opo Google Classroom itu bisa kayak gitu. Atau salah pengujiannya, cara ngujinya salah juga bisa gitu. Tapi yang jelas peneliti nggak boleh bohong, manipulasi data nggak boleh. Apalagi merubah pengolahan statistik itu nggak boleh. Jadi kalau emang hasilnya negatif ya bilang negatif gitu kan. Nggak boleh dirubah datanya. Oke, nah ini perbedaannya tugas akhir, skripsi, tesis, dan disertasi. Kalau tingkatnya ya jelas ya tadi kita ngomongin ada tingkatnya. Pendekatan penelitian cuma ada dua, kuantitatif atau kualitatif. Bedanya apa Pak? Kalau kuantitatif itu kita pakai angka, kuantitatif itu bisa pakai kalian bisa pakai langsung dari komputer, itu datanya langsung diinput kayak gitu. Itu yang bagus kayak gitu ya. Kemudian langsung distatistikkan atau bisa juga kalian modelnya pakai kuesioner. Kuesioner nanti tanya ke orang, nanti jawabannya kayak gimana, baru nanti diartikan gitu kan. Dan yang kedua adalah kualitatif. Kalau kualitatif ini ada data, kemudian kita sebutkan, kita ngobrolin aja. Ini maksudnya data ini opo gitu. Berupa kalimat, berupa kata-kata. Metode penelitiannya bisa action research. Ini kalian bisa baca ya. Kalau mau nanti akan saya share, saya punya bukunya juga. Gimana action research itu? Action research mungkin kayak yang saya lakukan sekarang gitu kan. Jadi langsung dilakukan penelitiannya, kemudian langsung bertemu sama user, sama pengguna itu kayak gimana. Eksperimen juga sama, ini kebanyakan kalau eksperimen ini di lab ya. Oh ini ada komponen A dengan komponen B kita gabung jadinya kayak gimana gitu.
Ada juga metode case study. Case study ini ya sama, kita langsung ke lapangan, tapi lebih bahas tentang sebuah teori. Kemudian juga ada survei. Survei itu langsung ke lapangan juga. Gitu. Oke, untuk lebih jelasnya nanti ini ada bukunya sendiri, nggak akan saya jelasin metode penelitian yang ribet gitu ya. Ini minimal pemanasan dulu lah hari ini ya. Tujuan penelitiannya, nah kalau tugas akhir anak D3 itu hanya terapan. Skripsi yang kalian ini, itu kalau S1 itu sebenarnya pengujian teori, yang sudah saya jelaskan di awal tadi ya. Kalau tesis ini ada dua teori digabungin atau dua teori ini dikomparasi, itu namanya pengembangan teori. Sedangkan di S3 itu penemuan teori. Kontribusinya apa Pak? Bisa development, pengembangan. Ya kalau S1 nggak bisa cuma pengembangan, tetapi pengembangan dan implementasi diterapkan. Nah, tapi kalau S2 ada improvement, ada penambahan. Kalau disertasi ini sudah innovation, ada sesuatu yang baru. Gitu ya. Target publikasinya ini bisa di conference, jadi seminar yang ada di kampus tok itu udah oke, tugas akhir. Skripsi ini seminar atau jurnal yang di tingkat nasional. Kemudian ada juga kalau tesis ini sudah internasional, dan yang terakhir adalah international conference dan jurnal. Ini nanti mudah-mudahan cukup waktunya, saya akan jelasin apa perbedaannya seminar dan jurnal gitu ya. Oke, contoh judulnya ini kayak gini. Jadi kalau D3 itu cuma sekedar pengembangan sistem informasi, dia cuma bikin doang gitu kan. Bikin sistem informasinya toh. Kalau S1 nggak bisa, dia harus ada menguji teorinya dan ada software development-nya. Jadi teorinya apa? Namanya neural network gitu. Dia bikin sistem apa enggak? Iya, dia develop, dia bikin sistem, namanya sistem cerdas tadi. Untuk ngapain? Buat prediksi harga saham. Kalau S2 lebih parah lagi, dia mengembangkan teori atau perbaikan metode. Contohnya penerapan algoritma genetika. Jadi ini ada metodenya ya. Metodenya namanya algoritma genetika untuk pemilihan arsitektur jaringan secara otomatis. Nah, arsitektur jaringan ini adalah sebuah, ini yang akan dia berikan kontribusi di situ. Jadi arsitektur jaringan itu selalu kayak gitu. Tapi gimana ketika milihnya itu jadi otomatis, bisa nggak? Nah, bisa. Ternyata otomatis itu udah masalah. Gitu. Masalah ini diselesaikan dengan algoritma genetika. Gitu. Nah, di mana? Di neural network yang tadi. Kita lihat beda banget ya, S1 sama S2. Oke, nah ini yang lagi rame di dunia saat-saat ini, top 5-nya yaitu kalian bisa fokus ke wearable device. Jadi kemarin ada tugas 6 orang yang saya tugaskan, salah satunya bikin wearable device, itu neliti tentang, bikin video tentang itu, tujuannya buat pemanasan ya. Autonomous ini sama juga, ada yang bahas tentang kendaraan bermotor tuh kayak gimana. Ada juga IoT, sekarang itu gimana caranya, sudah banyak ya, kita ada IoT ini gampang banget, mulai dari lampu udah bisa otomatis, atau sekarang arahnya bisa ke kebun, itu dia bisa nyiram sendiri. Terus ayam bisa dikasih makan sendiri pakai timer, bisa ada cek suhu juga kalau buat tanaman-tanaman. Augmented reality, virtual reality ini lagi booming banget. Jadi monggo silahkan nanti milihnya topiknya apa, monggo. Dan juga bisa blended learning yang saya lakukan. Oke, ini contohnya dulu sudah saya tunjukin juga, tapi ini buat flashback aja. Ini penelitian awalnya. Kita lihat bareng-bareng ya. Shift ya. Jadi ini memang At produknya Siftio, sudah jadi. we're inspired by the fun of Tapi playing with real prosesnya itu objects ya, using our hands. yang That's dibaliknya itu why ada we penelitian created banyak banget. Siftio Cubes, an interactive game system that combines the best of cutting-edge technology with timeless tactile play. The design has been compared to a combination of Apple, Lego, and Nintendo. We Jadi think dia that's pretty gabungin tiga cool. hal, Apple, Siftio Nintendo, Cubes are dan Lego, gitu kan. Ada tiga hal, Apple tadi kan desain kan putih-putih dan simple gitu kan. Kemudian Nintendo itu kan gamenya seru-seru, Nintendo Switch. Kemudian yang terakhir dia gabungin sama Lego. Lego itu bisa dipasang-pasang kayak gitu. Oke, jadi ini sebenarnya penelitiannya gede banget, dan dari satu game aja bisa jadi 10 sampai 30 paper nih, jurnal yang bisa dia lakukan. Codingnya gimana? User experience-nya gimana? Oh, ternyata orang lebih banyak salah
mainin pas kayak gini contohnya gitu. Atau ternyata banyak bug pas di game yang ini gitu. Itu sudah jadi penelitian. Nah, ini gimana cara interaksinya? Dia bikin satu game aja udah jadi satu paper. Jadi kalau kalian geraknya di game itu insya Allah nggak akan ada habisnya. Ini gambarnya aja bisa jadi paper gitu kan. Nah, ini kecap bisa di kayak gituin. Jadi bisa simulasi, bahkan bisa juga arahnya dikasih gantungan kunci gitu kan. Kemudian jadi kayak yang di mainan dingdong itu ya. Bisa ngambil ting. Nah, ini kan penelitian, nggak mungkin langsung kayak gitu. Kebanyakan orang Indonesia itu dia sudah melakukan banyak hal, tapi sayangnya dia nggak bisa nulis, dia nggak bisa melaporkan. Kayak gini, ini tuh udah penelitian. Nanti biasanya setiap dia main itu nanti bisa ditangkap ekspresi wajahnya gimana, atau mungkin pakai questionnaire tadi, gimana tadi kamu main gamenya nih, seru apa enggak, kayak gitu. Terus sistemnya kayak gimana? Itu nanti ada ininya ya, ada usability testing. Nanti pelan-pelan aja, nanti akan saya tunjukkan beberapa paper yang bahas tentang itu, termasuk yang saya lakukan, gitu ya. Oke, ini Shift Theo dan sekarang kita langsung studi kasus tentang Sutasoma yang saya bikin kemarin. Tahun kemarin ini yang bikin namanya Mas Fikri dan Mbak Fitri, kayaknya angkatan kalian ya, BCIT ya, gambarnya. Tapi gamenya saya yang bikin. Oke, ini biar kalian tahu gambaran singkatnya, Sutasoma itu game adalah tentang 5 candi, 3 candi, Candi Prambanan, Borobudur, dan juga Ratu Boko. Tapi ada 5 konten, jadi konten yang pertama itu adalah Ramayana, yang kedua adalah Bandung Bondowoso. Tapi ini gamenya tentang motorik skill. Kita lihat bareng-bareng. Candi apa ya yang memiliki ukuran terbesar di dunia? Borobudur. Di mana kabupaten letak Candi Ratu Boko ya? Sleman. Kok kamu bisa tahu semuanya? Sutasoma. Bermain sambil belajar. Susun koin berdasarkan warna kartu di deck. Dapatkan kartu Garuda untuk memilih special move. Susun kartu sesuai cerita dan menangkan permainan. Hanya di Sebangku. Sebangku. Jadi Sebangku ini awalnya kami cuma iseng-iseng aja bikin komunitas, ada 6 orang. Kemudian otak-atik. Alhamdulillah kami iseng-iseng berhadiah daftar ke Kemenristek Dikti. Alhamdulillah kami sekarang sudah jadi PT Sebangku Jaya Abadi namanya. Dan 2019 kami baru jadi PT. 2019 juga kami sudah ada 6 orang magang dari D3TI Amikom. Dan tahun ini yang magang itu ada mahasiswa UIN itu ada 4 orang, 5 orang itu dari komunikasi. Dari mahasiswa Tegal, DKV itu ada 1 orang. Dari Amikom, angkatan kalian kakak tingkat kayaknya. Tingkat kalian itu ada 2 orang. Dia magang tentang spesialis game. Gitu ya. Oke, tadi sudah saya jelasin ini tema gamenya kayak gini. Tapi pasti ada masalah. Kenapa kok bikinnya tentang candi? Nah, ini yang diangkat adalah data wisatawan Indonesia. Wisatawan Asia Tenggara. Gitu. Jadi ternyata wisatawan tuh tumbuhnya tinggi banget, meskipun sekarang di zamannya pandemi ini jadi turun. Tapi sebenarnya game ini yang diangkat bukan historinya, tapi pariwisatanya. Bayangin aja kalau ini hanya 5 ya, Candi Prambanan, Ramayana, macam-macam. Tapi kalau kita bikinnya se-Indonesia, ada berapa candi yang di Indonesia gitu kan? Ada berapa destinasi wisata? Kalau kita ngomongin ASEAN, wah lebih banyak lagi. Kita lihat Malaysia, ada apa di sana? Brunei, Thailand gitu kan. Kalau Asia, tembok Cina, macam-macam, itu bisa dibikin game kayak gini semuanya. Oke, jadi pasarnya gede, tapi masalahnya juga gede yang mau diselesaikan tadi. Masalahnya adalah gimana mengenalkan wisata ini ke anak-anak dengan cara yang fun, dan akhirnya mereka mau jalan-jalan nanti someday ketika pandemi ini selesai. Kayak gitu. Ini gambaran singkatnya tentang gamenya aja ya. Jadi nanti ada 2 tim ini dia nanti akan berlomba untuk menang gamenya, gitu aja sih gampangnya. Ini gambar-gambarnya dia lebih ke bentuknya ke manga, karena pendekatannya biar kontennya konten Indonesia, konten lokal, tapi dikemas dengan model internasional, gitu kurang lebih.
Nah, ini yang tadi saya cerita akan Tiga ada candi utama. penelitian lagi rame itu Nama AR. asli Ini kita bikin kompleks AR yang candi sederhana ini aja sih. adalah nama dari bahasa Jadi kartunya Sanskerta, nanti kalau di-scan Siwakra, rumah Siwa muncul atau gambar Siwalaya, ini. alam Siwa. Kemudian juga ada VR-nya. Ini termasuk yang lagi rame di penelitian. Ini tapi virtual reality-nya kami milih yang dari live shoot. Jadi kami memang ke sana terus. Kita ke sana, kemudian kita ngambil foto pakai kamera 360 itu. Habis itu dari situlah kemudian diedit jadi VR. Nah, VR ini bisa juga bentuknya 3D ya kalau kalian memang concern di 3D, bagus banget. Ada teman saya, dia punya namanya Milia Lab, itu dia bikin VR untuk kursus di bagian-bagian teknis kayak gitu. Oke, inilah penelitiannya kalau kalian tahu, mumet sebenarnya. Mulai awal itu ideation, cari ide ya, kemudian game design, ini prototype aja itu sudah jadi penelitian di awal aja ini. Kemudian konten dan sketch ini penelitiannya apa ya? Kalau konten dan sketch ini lebih ke komunikasi ya nanti ya. Kemudian coloring and playtesting sampai layouting dan printing dan akhirnya launching. Ini kalau ini saya lihat dari sisi pandang launching sebuah produk ya. Jadi pertama memang saya bikin hal yang paling simple dulu, ini prototipenya, kemudian dicoba, nggak cuma bikin tok tapi harus dicoba. Ya disinilah waktu itu mereka itu main, kalau kalian lihat kertas-kertas itu setelah main, saya kasih questionnaire ke mereka. Oh gimana tadi gamenya, seru nggak? Macam-macam. Nanti kalian bisa lihat di paper saya, itu pertanyaannya apa aja ada di sana semua, gitu ya. Setelah dapat feedback, baru masuk ke sketsa, gambarnya kayak gimana. Ini kalau gambar itu bisa diteliti juga. Yang sebelumnya itu kami bikin sebuah karakter itu dibandingin ke anak SD. Contohnya kita mau bikin game untuk anak SD. Jadi ada karakter karakternya contohnya kita bikin harimau nih. Harimaunya kan bisa macam-macam tuh, bisa harimaunya bisa berdiri, bisa cubi-cubi kayak gitu ya, cibi-cibi gitu. Kemudian dibandingin anak-anak lebih suka yang mana. Itu jadi penelitian udah. Atau kalian bikin animasi, yang satu animasinya pakai teknik apa, yang satu pakai teknik apa, dibandingin, disuruh lihat orang-orang, terus suruh bandingin. Ini kira-kira bagus yang mana. Gitu ya. Oke, kemudian setelah sketsa beres baru diwarnai. Warna ini paling ribet ini, setelah pewarnaan ini lama ya waktunya. Habis itu baru masuk ke layout. Layout ke gamenya, karena game punya kebutuhan sendiri. Karena ini kebutuhan dia nyocok-nyocokin token gitu, jadi dia layoutnya kayak gini. Baru nanti dicetak. Kalau ini kami nyetaknya nggak nyetak sendiri. Wah, kalau nyetak sendiri tangannya keriting ya, segitu banyaknya. 1000 yang dicetak. Oke, kita pakai jasa percetakan yang ada di Jogja. Setelah itu baru kita bikin softwarenya. VR-nya, AR-nya itu baru ada di tahap ini. Setelah itu baru di launching di Google Play Store. Dan produknya mulai bisa dijual di pasaran. Gitu. Nah, ini yang saya cerita tadi. Kalau di Amikom ada namanya Infos ya, Information System Journal. Ada juga, ada 3. Kita ada Semnas Teknomedia kalau dulu tuh. Terus ada yang internasional juga ada, seminar nasionalnya. Kalau ini yang waktu itu saya terbitin di Infos. Kalian juga bisa di sini nanti penerbitannya. Dan ini kurang lebih isinya kayak gini, nanti akan saya share di pertemuan selanjutnya. Nanti akan saya share. Jadi kalian bisa baca-baca apa yang saya lakukan waktu itu. Gitu ya. Kemudian seperti gajah tadi, jadi penelitiannya bisa macam-macam. Waktu itu saya kolaborasi dengan dosen komunikasi, Bu Giza namanya. Itu beliau meneliti tentang gimana caranya board game ini dikemas sebagai media komunikasi pemasaran. Gitu. Ini papernya, ini Amikom juga. Sebenarnya di luar masih banyak, tapi kalian kalau mau latihan boleh di sini banget ya. Nah, jadi kurang lebih isinya nanti kayak gini. Kalau yang paling atas tuh nama jurnalnya, jurnal Pigma, publikasi, bla bla bla, itu nama jurnalnya. Volume itu berarti sudah terbit berapa kali. Nomornya nomor 2 itu dia nomor berapa di papernya, bulan apa, sampai halaman berapa gitu ya. Ini selain itu kalian juga bisa daftarkan haki. Kalau saya di game ini selalu satu game aja bisa beberapa haki. Ini contohnya tadi Bu Sheila Giza itu masuk ke hakinya juga. Ini alat peraga Sutasoma judulnya. Kemudian dari ini angkatan kalian deh kayaknya. Ini mereka bikin
yang dulu ya, yang video itu, ini sudah jadi hakinya. Kayaknya kelas ini ada yang menang deh waktu, tapi nggak ngurus hakinya. Karena sudah dikasih, tapi nggak ngurus. Tapi nggak apa-apa lah ya. Oke, ini adalah contoh-contohnya. Jadi haki ini juga bisa jadi pelengkap kalian waktu skripsi nanti. Apalagi kalau kalian jurnal plus haki, udah otomatis A itu insya Allah. Gitu, dan alhamdulillah Sutasoma ini kemarin kita ikutkan lomba di Kominfo dan menang juara 3, alhamdulillah. Gitu, dan sebenarnya kita juara 3 dan ini ada 5 juara. Yang Palagan itu yang terakhir juga orang Amikom yang bikin. Nah, jadi alhamdulillah dari ini kan ada 8 kategori ya. Dari 8 kategori itu masing-masing ada 5 pemenang dan juara 1 sampai 3-nya itu akan mewakili Indonesia ke tingkat ASEAN. Mohon doanya mudah-mudahan Januari nanti kami akan mewakili Indonesia di tingkat ASEAN. Gitu. Dan ini kemarin ada publikasinya di koran Kedaulatan Rakyat, game Sutasoma Lomba ASEAN. Oke ya. Tapi kalau saya bikin bangga sebenarnya bukan gamenya tapi tim-timnya ini. Alhamdulillah dari tim kami ini dengan judul Sutasoma tadi ada yang bahas AR-nya, ada yang bahas VR-nya, ada yang bahas macam-macam ya. Intinya itu alhamdulillah nilainya A semua dan 2 orang jadi wisudawan terbaik. Wah, ini Mas Adam itu D3, dia sekarang lanjut S1, Mas Irfan juga sama, dia awalnya D3 langsung dapat beasiswa S1. Yang mudah-mudahan selanjutnya akan ada yang dia S1 dapat beasiswa langsung S2 di Amikom dengan menjadi wisudawan best of the best. Oke, nah sekarang kita ngomongin tentang plagiarisme. Nah, plagiarisme itu apa? Jadi plagiarisme ini yang paling ngeri ya itu namanya plagiat ini. Jadi kita kadang karena papernya udah banyak kita langsung copy paste itu ngeri. Gitu. Itu kesalahan fatal kalau di luar negeri itu nggak boleh. Bahkan ada beberapa alat pendeteksi plagiatisme. Jadi nanti alat itu cara kerjanya gampang banget. Ada PDF paper kalian, diupload di situ langsung muncul. Oh, tingkat plagiatismenya 20%, 30%. Bisa langsung ketahuan di situ ya. Nah, nanti akan saya coba tunjukkan beberapa sampel kalau kayak gitu. Nah, tapi kenapa sih di Indonesia plagiatnya gede? Ternyata kalau kita lihat dari PISA average score, orang Indonesia itu bacanya alhamdulillah adalah 10 dari bawah gitu. Paling malas baca. Makanya dari kemarin saya kasih tugasnya adalah baca, dan baca. Nabi Muhammad aja pertama itu Iqra bismirabbikal khalaq, baca dan baca. Jadi kita sudah dikasih buku gratis gak dibaca. Dan ini aja satu buku aja dibacanya pelan-pelan per pertemuan satu bab itu aja masih gak dibaca. Ya, semumet. Ya, tapi intinya saya masih optimis bahwasanya kalau kita sering baca, sering banyak informasi, akan pengetahuan kita akan bagus. Kalau udah bagus, kita akan bisa nulis gitu. Gimana cara nulisnya, Pak? Bisa parafrase. Parafrase itu gampangnya ada kalimat aktif, kalimat pasif kayak gitu ya. Jadi kalian nggak nulis sama persis dari tulisan orang, tapi kalian nulis dengan bahasa kalian. Atau bisa juga menggunakan kutipan. Menurut si L, gitu kan. L tahun berapa? Atau mungkin tergantung ini kalau kalian pakai modelnya kayak gimana. Ada namanya beberapa software yang bisa membantu kalian dalam membuat sebuah ini daftar pustaka gitu ya. Ini juga ada namanya Mendeley. Kalau paling gampang itulah. Coba kalian nanti download Mendeley. Mungkin kalau perlu kalian bisa request saya, nanti akan saya buatkan tutorial untuk gimana cara menggunakan Mendeley tadi ya. Terakhir tuliskan sumber. Oke, dan yang selanjutnya kalian bisa melakukan hal ini yang paling gampang. Versinya Ki Hajar, deleng niteni nirwake nambahi. Dibaca dulu papernya, oh paper ini API ternyata. Terus diniteni, diidentifikasi. Oh paper ini dia pakai metode ini, pengujiannya ke sini, kayak gitu kan. Oh dia tujuan masalahnya ini, hasilnya kayak gini. Habis itu coba tirukan sama persis, bisa nggak? Gitu. Tapi kalau tirukan sama persisnya plagiat Pak. Nah, yang terakhir itulah nambahi. Gitu. Oh orang ini bikinnya game alat buat orang buta Pak. Nah saya sama orang buta juga tapi pendekatannya bukan pakai keyboard Pak. Saya pakainya pakai kacamata. Itu bisa. Ya.
Oke, dengan mereferensi ke sana. Ini ada contoh adalah Nintendo Switch, dia hanya jualan kardus sekarang, tapi kalau kalian lihat ini ada penelitiannya juga. Kita lihat videonya. Nintendo Switch, dia jualan kardus harganya 2 juta. Oke, itu ya. Jadi dia itu bisa AR, bisa VR, bisa langsung pakai hal-hal yang lain yang engagement. Tapi itu aja penelitiannya banyak banget ya, kalau kalian tahu. Nanti mungkin akan saya share gimana paper sebuah tangible game yang dari Jepang. Wah, itu mereka gila-gilaan. Produk-produk mereka itu semuanya ada penelitiannya ya. Oke, dan ini ya yang buat seru-seruan aja. Nanti kalau kalian bikin skripsi pasti akan kayak gini. Skripsi bab 1, 5, 1 sampai 3 gitu kan. Revisi 1, revisi 2, revisi 3, yes. Revisi 3, final print. Jadi yes, sip, fix. Oke. Sesono. Ini ya nanti seru-serunya kalau kalian bikin skripsi kayak gini. Tapi kalau di paper insya Allah enggak. Kalau di paper tuh gampangnya nanti kalian akan bikin paper, sebuah tulisan itu nanti akan kalian submit, kalian akan kirim ke jurnalnya atau ke seminarnya, nanti langsung dapat feedback dari reviewernya, oh kamu tulisanmu kayak gini, 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 ada revisi yang harus kalian lakukan, udah langsung kalian upload lagi, insya Allah nggak sampai segini banyaknya, paling 2-3 kali itu udah, insya Allah udah lolos, insya Allah. Gitu ya, yang penting semangat gitu. Nah ini yang ngeri, skala prioritas, kadang itu kita kalau lagi semangat banget, itu bisa langsung selesai, nggak sampai sebulan, seminggu aja paling udah selesai tulisannya. Tapi kalau pas lagi down, itu yang ngeri. Nah, kalian hati-hati yang nanti mau skripsi, mau bikin paper juga di jurnal. Kalau lagi semangat, ya jangan kasih kendor, garap terus sampai ke tahap selanjutnya gitu ya. Tapi kalau lagi down, ya minimal kalian akan cari temen yang bisa motivasi kalian. Gitu. Karena ngeri banget kalau sudah motivasinya hilang. Itu dan best practice-nya kayak gini, telusuri silahkan mulai kalian belajar, cari di Google Scholar ya, Google Cendekia. Itu tuh isinya paper-paper
tentang banyak hal, silakan kalian cari user experience, gitu bisa. Game design bisa, atau cari tadi topik-topiknya itu ya. Atau bisa kalian pakai ACMDL. Ini bahasa Inggris kalau ACMDL. Tapi emang penelitian tuh bagusnya emang banyaknya di bahasa Inggris ya. ACMDL, ada Simago JR, dan ada juga ScienceDirect. Ada cara-caranya, mungkin ada beberapa itu yang nggak bisa di-download. Nah, nanti ada cara-caranya ya. Tapi saya nggak ngajarin di sini. Nanti boleh japri saya, Pak, saya mau download ini, boleh. Nanti saya akan coba bantu gitu ya. Kemudian ini harusnya kan kalau kalian download itu harusnya bayar. Ada yang $25, ada yang $50, tapi ada beberapa cara fasilitas dari Amikom kita bisa download. Itu gratis. Nomor 2, buatlah perbandingan state of the art. Apa bedanya publikasi ini dengan publikasi ini? Terus apa bedanya dengan kalian gitu. Biasanya sih standarnya 5 sampai 6 yang harus dibikin perbandingan jurnalnya tadi. Kemudian lakukan 4N tadi, deleng, nita, nitro, alken, nambahi. Nomor 4, carilah target submit. Nah, kalian mau submit di mana nih? Mau seminar? Kalau seminar ini biasanya setahun sekali biasanya. Ada seminar nasional, seminar internasional. Kalau jurnal itu ada yang setahun 4 kali, ada yang setahun 3 kali, ada yang cuma setahun sekali. Beda-beda ya, nanti kalian lihat. Ada peringkatnya juga, kalau di Indonesia itu namanya ada Sinta 1 paling tinggi, Sinta 2, 3, 4, kayak gitu ya. Kemudian kalau di internasional itu ada namanya Scopus Q1, Q2, Q3, Q4. Paling susah Q1. Kemudian nanti ada akreditasi yang tadi ya, itu ada Sinta berapa, kayak gitu. Ini terindeks Scopus apa enggak. Terus ada bidangnya. Kalau kalian nggak paham, silahkan tulis di komen apa yang kalian tanyakan. Tulis aja. Terus kayak tadi, paling muluk-muluk, nggak usah ribet. Waduh Pak, kayaknya susah. Dikerjain dari yang paling mudah. Kerjain dari awal, yang paling simpel aja. Biasanya abstrak itu paling susah, nanti aja dikerjainnya. Gitu kan. Paling gampang ya latar belakang, kemudian ada teori-teori itu gampang kok, kerjain dulu aja. Kalau kalian nggak ngerjain, cuma baca, konsep-konsep ya nggak jadi. Gitu ya. Kemudian kalau udah kehilangan motivasi, silahkan datang ke wisuda wisuda teman gitu. Nanti kakak kelas kalian mungkin udah ada yang wisuda, kalian akan, waduh kapan ya wisudanya, mulai panas gitu ya. Nah yang paling penting adalah ini, berdoa dan minta restu orang tua. Karena seharusnya ridho orang tua, ridho Tuhan itu, ridho Allah adalah di ridho walidain, ridho orang tua gitu ya. Dan ini sebenarnya kenapa langsung 23, karena proses setelah nomor 7 itu panjang perjalanannya. Revisi 1, revisi 2, revisi 3, ngerjain bla 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 sampai akhirnya nomor 23 rayakan setiap pencapaian gitu. Jadi jangan terlalu sepaneng. Ya udahlah, oh alhamdulillah saya udah bisa submit. Ya wis, kalian makan apa kayak makan cipluan dulu kayak, atau kalian makan di Jimbaran gitu, atau kalian jalan-jalan, atau kalian pengen ngaji 1 juz, itu boleh banget tuh, bagus banget ya. Itu dan ini ya, karya atau skripsi atau jurnal yang baik adalah jurnal yang apa nih? Ayo, tadi udah kelihatan dikit nih. Pak, yang metodenya bagus Pak. Wah. Yang memberikan kontribusi terbaik untuk masyarakat Pak. Wah. Oke, itu bagus. Skripsi yang baik itu skripsi yang bareng ngerjainnya sama mantan Pak. Atau skripsi yang bagus itu adalah yang terindeks Scopus Pak, yang sudah peringkatnya paling best of the best, ahlinya ahli, core of the core. Tapi kalau menurut saya skripsi yang baik itu adalah skripsi yang selesai, gitu ya. Jurnal yang baik adalah jurnal yang selesai. Jadi banyak orang yang terlalu muluk-muluk tapi akhirnya nggak selesai, akhirnya ya udah jadinya nonsen, gitu ya. Jadi silakan kalian fokus ke satu hal dan kerjakan dengan sepenuh hati, insya Allah akan dapetin hasil yang optimal. Begitu, dan jika ada jarum yang patah, maka jangan disimpan di dalam hati. Dan jika ada kata yang salah, maka jangan disimpan di dalam peti. Saya Kak Sam Rizky undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.